Aturan kontes, kedua sisi arena, masing-masing harus mengirimkan kontestan. Sampai salah satu pihak tidak memiliki siapapun lagi untuk bertarung. Kontes resmi dimulai. Paman tertua, aku akan menemuinya. Jangan terlalu kasar. Paman tertua, tenang saja. Tuan muda Tikuan benar-benar melangkah ke atas pembunuh ayam. Jin Yuzuan, kau tidak mau menyerahkan kediaman itu kan? Kalau begitu aku akan memukulmu sampai kau menyerahkan. Kakak, Teho, jangan khawatir. Kakak pasti akan melindungi rumah kita dengan baik. rumah. Ya, rumah kita. Babak selanjutnya, aku akan melawanmu. Jin Yuzuan, mengapa kau menyisahkan dirimu sendiri dengan ini? Serahkan saja rumah itu dengan patuh. Bawa anak kecil ini dan tinggalkan keluarga Chen. Bukankah itu lebih baik? Teho telah tinggal di sini bersamaku sejak kecil. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan mengizinkan siapapun untuk menghancurkan rumah kita. Baik, biar ku katakan ini sebelumnya. Kekuatanku cukup besar. Ketika kita bertanding nanti, jangan salahkan aku jika kau terluka. Kekuatan Chen Tikuan terlalu besar. Kakak sama sekali bukan tandingannya. Ini buruk. Jika pertarungan terus seperti ini, Nona Sulung tidak hanya akan kalah dalam kompetisi, tetapi juga akan menderita luka serius. Nona Sulung, The film was translated and narrated by Teho, Media. tidak apa-apa jika kau tidak suka berlatih seni bela diri. Kakakmu akan melindungimu mulai sekarang. Menghina adikku, berarti kau tidak menghormatiku. Berhentilah menjadi terisolasi dan orang yang kesepian. Dengan kakakmu di sini, aku pasti tidak akan membiarkan mereka mengambil rumah kita. sudah berakhir. Energi pedang ini, hanya orang dengan energi internal yang mendalam. Seorang Mahaguru yang bisa melepaskan ini. Itu pasti Mahaguru, yang sedang mengunjungi keluarga Shen kita. Junior, berani meminta Mahaguru senior untuk menampakkan diri. Tidak perlu mencari. Aku ada di sini. Shin Tibu, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau hanya seorang anak kecil, dan kau pikir kau adalah Mahaguru itu. Tetua, kami telah mencari di seluruh keluarga Chen, tetapi masih belum menemukan keberadaan Mahaguru itu. Jika Mahaguru tidak ingin muncul, tidak ada yang bisa menemukannya. Sepertinya, Mahaguru senior tidak bersedia menunjukkan wajahnya, dan ingin kita melanjutkan pertandingan. Tikuan, lanjutkan pertandingan. Ya Paman Tertua. Jin Yuzuan, kau hampir tidak bisa berdiri sekarang. Mengapa kau tidak menyerah dengan cepat? Kami tidak akan menyerah. Aku akan melawanmu selanjutnya. Apakah kau yakin? Tentu saja. Teho, ini adalah pertandingan seni bela diri bukan lelucon. Cepat pergi. Mencoba pergi sekarang. Sudah terlambat. Karena kau bilang ingin bertarung. Aku akan memberimu pelajaran yang bagus hari ini. Teho hanya impulsif. Itu tidak dihitung. Kakak, aku tahu batas kemampuanku. Serahkan padaku. Teho, Kamu baru saja bilang. Selama kami menahan 3 pukulanmu tanpa terjatuh, kita menangkan. Benar. Sebaliknya, jika kau kalah, kau dan adikmu harus meninggalkan rumah ini dengan tangan kosong dan keluar dari keluarga Chen. Mari kita mulai. Kakakmu menerima 2 pukulanku dan tidak bisa bertahan lagi. Menghadapi bocah kecil sepertimu, 1 pukulan sudah cukup. Tersisa 2 pukulan. Berhasil diblokir. Bagus Tuan Muda. Teho, kamu harus berhati-hati selanjutnya. Jadi, seni bela diriku juga bisa melindungi keluargaku. Kau berani teralihkan perhatian saat menghadapiku. Kau mencari kematianmu sendiri. Teho, hati-hati. Kakak, Tai Eho, aku baik-baik saja. Bagaimana kamu bisa teralihkan saat berkelahi? kapanpun.
Kakakku selalu melindungiku tanpa peduli biayanya. Sudah waktunya aku melindunginya. Kakak silakan mundur dulu. Serahkan sisanya padaku. Tapi, Apa maksudmu tapi? Kalian berdua. Siapa sebenarnya yang melawanku? Chen Yuzuan. Jangan melanggar aturan. Anak muda, apa kau pikir kakakmu yang menerima pukulan ini untukmu? Berarti semuanya baik-baik saja. Aku masih punya satu pukulan tersisa. Aku beritahu kau hari ini. Aku pasti akan mengambil properti keluargamu. Aku berubah pikiran. Selanjutnya, aku akan mengalahkanmu dengan segenap kekuatanku. Ada apa dengan bocah kecil ini? Aku jelas merasa seluruh tubuhnya penuh celah. Namun bagaimana bisa setiap saat? Dia berhasil menetralkan 70% dari kekuatanku. Kamu kalah. Teihu kita menang. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana aku bisa kalah dari bocah kecil ini? Tikuan teralihkan perhatiannya. Saya melihat pukulan Chen Tihu benar-benar kacau. Bagaimana mungkin Tikuan dikalahkan? Teihu, kamu benar-benar memberi kami kejutan besar. Tuan muda, layak dengan The film kekuatan was ilahi Baut translated ANMU. and Anda bahkan narrated bisa by mengalahkan M. Chen Media. Tikuan. Patriark, kami telah memenangkan pertandingan. Sekarang kamu harus memenuhi janjimu. Untuk tidak menargetkan kediaman keluargaku lagi kan? Barusan, kakak naik panggung tahan pukulan. Kau sebut itu kemenangan. Benar sekali. Dalam kompetisi di arena, tidak pernah ada aturan yang mengizinkan bantuan di tengah pertandingan. Ronde ini tidak dihitung. Kamu menarik kembali kata-katamu. Chen Yuzuan, kaulah yang melanggar aturan terlebih dahulu. Sedangkan kami hanya bertindak sesuai aturan. Jika kediaman ketigamu ingin mempertahankan kediamanmu, kau harus melawanku. Dan Tetua Yongseng lagi dalam pertandingan lain. Kau sudah keterlaluan. Nona Sulung masih muda. Latih bela diri 40-50 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawanmu? Jika dia tidak bisa menang, itu karena dia kurang kemampuan. Seseorang yang bahkan tidak bisa melindungi rumahnya sendiri. Jadi apa jika mereka dikeluarkan dari keluarga Chen? Tahu betul bahwa kakakku bukan tandingan mereka, namun masih memaksanya untuk melanjutkan kompetisi. Bukankah ini penindasan terang-terangan? Chen Yuzuan, lanjutkan kompetisi. Atau kemasi barang-barangmu. Bawa saudaramu dan keluar dari keluarga Chen. Pilih salah satu. Kalau begitu mari kita selesaikan ini sekali untuk selamanya. Tuan muda, meskipun Anda baru saja mengandalkan kekuatan ilahi bawaan Anda untuk mengalahkan Chen Tikuan, Anda belum berlatih seni bela diri. Anda bukan tandingannya. Mungkin Anda sebaiknya tidak bertarung. Teihu, kamu sudah melakukan cukup banyak. Serahkan sisanya pada kakakmu. Tapi kakak, Aku sama sekali tidak akan menyerahkan rumah kita sendiri. Bahkan jika hanya ada sedikit peluang, aku harus memperjuangkannya. Nona Sulung, biarkan Chen Yong dan saya naik lebih dulu untuk melemahkannya sedikit. Jangan terlalu sombong. Kami bertiga dari kediaman ketiga bergabung. Belum tentu bukan tandinganmu. Hanya satu gerakan, dan kau mengalahkan mereka berdua. Kekuatanmu telah meningkat lagi. Bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan pun. Dua pria. Chen Yuzuan, sekarang giliranmu. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jika kau tidak ingin menderita, menyerahlah sesegera mungkin. Aku berjanji pada orang tuaku untuk melindungi rumah ini dengan baik. Keras kepala menolak mengakui kebenaran. Kalau begitu jangan salahkan aku. Hentikan kereta perang dengan lengan belalang. Mencari mati. Chen Yuzuan, apakah kamu belum akan menyerah? Kompetisi seni bela diri ini mempertaruhkan segalanya bagi Teihu dan aku. Bahkan jika itu berarti kematian. Aku sama sekali tidak akan menyerah. Bagus. Kalau begitu aku akan memukulmu sampai kamu menyerah. Chen Yuzuan, sudah berakhir. Ini belum berakhir. Keras kepala menolak berubah.
Apa yang terjadi? Kakak, kamu turun dulu. Serahkan ini padaku. Tapi, Kamu adalah tetua keluarga Chen kan? Aku menasihatimu ini. Hentikan pertarungan. Menyerahlah. Chin Tihu, omong kosong apa yang kau bicarakan? Bocah, ayahku hampir menang. Namun kau menyuruhnya menyerah sekarang. Benar. Aku menyelamatkannya. Kurang ajar. Baru saja kamu hanya memanfaatkan ketidakmampuanku beraksi tepat waktu untuk mendapat kesempatan memukul mundurku. Sekarang, kamu masih mencoba menakutiku dengan kata-kata. Apa kamu benar-benar berpikir aku dibesarkan? Satu pukulan. Jika kamu tidak jatuh, aku akan menganggapnya sebagai kemenanganmu. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan satu pukulan? Chin Tihu, aku lihat kamu hanya kurang disiplin. Hari ini, aku akan mendisiplinkanmu dengan benar, atas nama orang tuamu. Energi tinju yang sungguh kuat. Siapa sebenarnya kamu? Hanya seorang murid dari rumah ketiga keluarga Chen. Pergi. Ayah, Tihu kamu luar biasa. apa yang membuatmu begitu bangga? Jelas Mahaguru yang bergerak barusan. Dia hanya berhasil mengalahkan ayahku karena keberuntungan. Mengandalkan energi tinju Mahaguru. Kami meminta Mahaguru untuk menunjukkan diri. Junior ini pasti akan memperlakukan Anda dengan baik. Apa sebenarnya yang Mahaguru yang sulit dipahami ini? Ingin lakukan dengan datang ke keluarga Chen kita. Dan bahkan membantu Chin Tihu, bocah kecil itu dengan bergerak. Mungkinkah? Mahaguru tidak sabar. Dan ingin sang patriark mengakhiri pertarungan dengan cepat. Durasi kompetisi seni bela diri ini memang sudah agak lama. Bahkan Mahaguru senior tidak senang. Selanjutnya, aku sang patriark akan secara pribadi memasuki arena. Dan menyelesaikan ini dengan cepat. Ya Tuhan, sang patriark benar-benar memasuki arena sendiri. Dia adalah seniman bela diri terkuat di keluarga Chen kita. Dia bahkan bisa bertukar beberapa jurus dengan seorang Mahaguru. Chin Tihu bocah nakal ini akan menderita sekarang. Chin Tihu? Selanjutnya, aku akan melawanmu. Tihu, Kakak jangan khawatir. Tidak ada seorang pun di sini yang sebanding denganku. Mengatakan hal seperti itu di depanku hanyalah membual tanpa malu. Jika kamu tidak percaya apa yang kukatakan, ketika aku menang nanti, kamu harus membiarkan aku menunggangimu dan merangkak mengelilingi arena sekali bagaimana. Kamu tidak punya rasa hormat. Bagaimanapun kamu tidak akan menang. Jadi apa jika aku setuju? Seorang Mahaguru secara pribadi mengunjungi keluarga Chen adalah kesempatan yang luar biasa bagi keluarga Chen. Karena Mahaguru berharap kompetisi dipercepat, maka mari kita selesaikan ini dengan cepat. Ada yang salah. Serangan bocah ini tampak benar-benar tidak teratur. Tetapi pada kenyataannya, ada keteraturan di dalam kekacauan. Tingkatan dicapai Mahaguru bela diri. Bisa dicapai. Bagaimana mungkin dia seorang bocah kecil? Mungkin mencapai ini. Aku menolak untuk mempercayainya. Aku mulai berlatih seni bela diri pada usia 5 tahun. Dan sudah lebih dari 50 tahun. Sejak saat itu, bagaimana mungkin aku kalah dari seorang bocah kecil? Bocah kecil ini benar-benar mengalahkan patriark terkuat keluarga Chen. Ini, bagaimana ini mungkin? Patriark, dalam kompetisi arena, kamu kalah. Pasti ada sesuatu yang aneh tentang Chen Tihu ini. Mungkinkah dia sebelumnya mengalahkan Tikuan dan Yongsheng? Tidak menang secara kebetulan. Kamu kalah. Aku ingat. Siapa yang baru saja berjanji padaku? Jika kalah biarkan aku menunggangi dan merangkak sekali mengelilingi ring. Ini, Chen Tihu jangan keterlaluan. Aku sudah keterlaluan. Patriark, begitu banyak orang yang menonton. Sebagai patriark keluarga Chen, kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu kan? Karena ini adalah permintaan dari anggota junior clan. Sebagai kepala keluarga, bagaimana aku bisa menarik kembali kata-kataku? The film was Aku tidak bisa translated menunggu lebih lama and lagi. Cepatlah narrated dan by mulai. Media. dia benar-benar masih hanya seorang anak kecil.
Kembali ke topik utama. Jin Yuzuan. Karena kamu telah memenangkan kompetisi seni bela diri, maka sesuai dengan perjanjian yang dibuat sebelumnya, kediaman rumah ketigamu, kami tidak akan lagi mencampurinya di masa depan. Tihu, kamu melindungi rumah kita. Kamu adalah pahlawan besar rumah ketiga. Meskipun kekuatanku jauh lebih kecil dari sebelumnya, tetapi diriku yang sekarang juga bisa melindungi keluargaku kan. Tihu, ini semua salah kakak perempuan. Bakatku sendiri biasa-biasa saja, dan aku hanya bisa mengandalkanmu untuk melindungi keluarga ini. Kakak tidak apa-apa. Di sini benar-benar ramai. Xiang Wenyin, patriark keluarga Xiang. Sepertinya aku datang tepat waktu. Jiang Wenyin, patriark keluarga Shang, kamu datang ke keluarga Chen-ku. Apa tujuanmu di sini? Kakak siapa orang ini? Tihu, jangan bicara. Dia adalah patriark keluarga Shang. Dia selalu ingin mencaplok keluarga Chen kita dan menjadi keluarga seni bela diri terkemuka. Datang ke sini kali ini, dia mungkin memiliki niat buruk lagi. Jiang Wenyin, beberapa hari yang lalu, kau membawa orang buat masalah di Aula Chen. Aku belum menyelesaikan urusan itu denganmu. Hari ini, kau malah mengantarkan dirimu sendiri tepat ke pintuku. Tidak menghormati tetua. Para junior dari keluarga Chen-mu. Apakah mereka semua sekurang ajar ini? Jiang Wenyin, baru tiba di keluarga Chen Tindas Junior. Apa yang kamu rencanakan? Mengapa terburu-buru? Saya lihat Anda sedang mengadakan kompetisi seni bela diri, bukan? Kebetulan, saya membawa 2 teman untuk bersenang-senang. Mereka ingin bertarung tanding dengan Anda. Bagaimana? Dia di sini untuk menantang Aula. Jiang Wenyin, Anda ingin menantang Sasana? Tepat sekali. Kedua master terhormat dari keluarga Xiang kami ini. Sudah lama mendengar bahwa keluarga Chen Anda adalah master seni bela diri yang hebat. Mereka selalu ingin datang dan bertarung tanding sedikit. Selain itu, menurut aturan seni bela diri, jika saya datang untuk menantang Sasana, jika keluarga Chen Anda kalah atau menolak tantangan, itu dianggap sebagai penyerahan diri. Anda harus memenuhi tuntutan saya sang penantang. Tuntutan saya tidak tinggi, hanya saja menyerahkan semua sasana seni bela diri keluarga Chen Anda kepada keluarga Shang kami. Kakak sulung, Jiang Wenyin ini datang untuk urusan keluarga kita. Kenapa? Kepala keluarga Chen, saya merasa bahwa sekelompok orang ini tidak mampu melakukan hal-hal besar. Apakah Anda takut untuk bertanding sekarang? Sekelompok pria tak berguna. Jika Anda tidak berani bertanding, katakan saja, agar saya bisa mengambil alih sekolah seni bela diri keluarga Chen Anda. Jika Anda ingin bertanding, bertandinglah. Tidak buruk. Terlebih lagi, keluarga Chen kini memiliki Mahaguru yang memimpin. Bagaimana mungkin kami bisa kalah darimu? Mahaguru. Apakah Mahaguru begitu menganggur akhir-akhir ini? Semua datang ke keluarga Chen-mu. Di mana dia? Bawa dia keluar agar saya bisa melihatnya sendiri. Kenapa? Tidak bisa memanggilnya keluar. Tidak apa-apa. Anda tidak punya master. Saya punya. Tunjukkan wajahmu. Biarkan mereka melihat sendiri. Liba pengikut keluarga Xiang. Zhao Ying pengikut keluarga Xiang. Ternyata mereka adalah master teratas keluarga Shang, tinju selatan Li dan kaki utara Zhao. Itu mereka. Apakah mereka sangat terkenal? Mereka lebih dari sekadar terkenal tuan muda. Nama tinju selatan Li adalah Liba. Teknik tinjunya tajam dan ganas. Dia telah bertarung di seluruh King Show tanpa tandingan. Yang lainnya kaki utara Xiao Xiaoyin, bahkan lebih berbahaya. Meskipun dia terkenal dengan teknik kakinya, tetapi selama kompetisi, dia paling mahir menggunakan senjata tersembunyi. Sangat berbahaya, setiap gerakan mematikan. Kenapa? Apakah Anda takut? Kepala keluarga Chen, jangan takut. Bagaimana jika Anda menang secara kebetulan? Saya akan seperti Anda dan menyerahkan semua sekolah seni bela diri keluarga Shang kami kepada keluarga Chen Anda. Bagaimana dengan itu? Itu kesepakatan. Bagus. Kalau begitu mari kita mulai. Keluarga Chen Anda, siapa yang Anda kirimkan? Sangat sombong. Aku akan melawanmu. Cepat kirim seseorang. Sudahlah. Biarkan Tikuan mencoba dulu. Liba, pergi dan hadapi dia.
Perbedaan kekuatan antara kedua orang ini sangat besar. Chen Tikuan pasti akan kalah dalam pertandingan ini. Tinju selatan di Liba, benarkah itu? Hari ini aku akan mencoba. Dan melihat apakah tinjumu sekeras yang dikatakan legenda. Yang nomor 1 di antara generasi muda keluarga Chen. Hanya ini yang Anda miliki. Kau. Tikuan. Tikuan, bagaimana keadaanmu? Ayah, kekuatannya terlalu besar. Kau harus hati-hati. Liba, kau melukai putraku. Aku akan melawanmu sampai mati. Saya pikir keluarga Chen Anda memiliki kemampuan hebat. Tapi sekarang setelah saya lihat, ini benar-benar membosankan. Terlalu lambat bagi Anda untuk maju satu persatu. Setiap orang dari Anda hitung diri Anda. Serang saya bersama-sama. Sebagai keturunan keluarga Chen, bagaimana kita bisa membiarkan orang lain bertindak lancang di wilayah kita? Nona Sulung. Sebelumnya, saya terlalu keras terhadap rumah ketiga Anda. Saya minta maaf. Saya harap Anda bisa mengesampingkan dendam masa lalu dan bersatu melawan ancaman luar. Apa yang ingin kamu lakukan? Kita semua yang lain akan menghadapi Liba ini bersama-sama. Dengan begitu banyak orang, tidak mungkin kita tidak bisa mengalahkannya. Yuzuan, selama Anda membantu keluarga Chen mengatasi krisis ini, Patriark Chen berikutnya adalah Anda. Baiklah. Teho, kamu baru saja mengeluarkan besi mendalam dari lenganmu, dan kamu masih terluka. Istirahatlah dengan baik di bawah untuk saat ini. Tapi Kak, Apakah semua orang sudah berkumpul? Liba, selesaikan pertarungan ini dengan cepat. Jangan sombong. Dengan begitu banyak dari kita, saya tidak yakin kita tidak bisa mengalahkanmu. Serang. Sekelompok amatir. Saya beritahu Anda, ketika keluarga Chen Anda berada di luar di masa depan, jangan mengaku sebagai keluarga seni bela diri. Kami keluarga seni bela diri lainnya tidak mampu menanggung aib ini. Patriark Chen, cepat serahkan aula seni bela diri keluarga Chen Anda kepada saya. Ini belum berakhir. Masih mencoba melawan. Mencari mati. The film was translated and narrated by M Media. Bisakah Anda menahan satu pukulan lagi? Apakah Anda ingin melanjutkan? Nona Sulung, Anda tidak akan bisa bertahan. Berhentilah bertarung. Untuk seorang wanita Anda sudah bertahan selama ini. Saya sangat menghormati itu. Namun, pukulan terakhir ini, saya akan menggunakan kekuatan penuh saya untuk menghabisi Anda. Teho, Dari mana anak ini berasal? Ini bukan tempat bagi Anda untuk ikut campur. Turun. selanjutnya aku akan melawanmu. Teho, jangan impulsif. Iba bukan anggota keluarga Chen. Dia tidak akan mengampunimu hanya karena kamu muda dan menunjukkan belas kasihan padamu. Yuzuan, percayalah pada Tihu. Dia tidak sesederhana kelihatannya. Patriark Chen, saya tidak salah dengarkan. Anda baru saja membiarkan seorang wanita maju. Dan sekarang Anda membiarkan bocah kecil naik ke panggung pertarungan. Para pria dari keluarga Chen Anda, apakah mereka semua sudah mati? Nah, berhentilah mempermalukan diri sendiri di sana. Cepat turun. Siapa yang mempermalukan diri sendiri? Kita akan tahu jika kita mencoba. Baiklah, baiklah. Menghadapi bocah kecil seperti Anda, satu gerakan sudah cukup. Baiklah. Demi keadilan, aku juga hanya akan menggunakan satu gerakan. Anda mencari mati.
Bagus. Saya tahu Tihu tidak sederhana. Saya benar-benar meremehkan Anda bocah kecil. Anda memenangkan ronde ini. Xiaoyin, Anda yang berikutnya. Ya, Guru. Ini buruk. Xiaoyin benar-benar memasuki arena. Dia setidaknya 3 kali lebih kuat dari LBA. Bahkan jika Tuan Muda memiliki kekuatan ilahi bawaan, dia pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Ada juga poin yang lebih penting. Xiaoyin mahir dalam senjata tersembunyi. Bersaing melawannya. Kehilangan lengan atau kaki akan dianggap kecil. Apa yang harus dilakukan Tuan Muda sekarang? Adik kecil. Liba meremehkan musuh. Tapi aku tidak akan. Bersiaplah. Berhenti. Apa yang terjadi? Chen Tihu mengucapkan kata berhenti, dan pisau terbang itu berhenti tepat di depannya. Kemampuan semacam ini jelas bukan sesuatu yang dimiliki oleh seniman bela diri biasa. Anak ini bernama Tihu, di mana dia mempelajari ini. Tihu, bermain curang. Terima gerakan dariku lagi. Di mana dia? Di belakangmu. Zhao Ying, pisaumu juga beracun bukan? Aku sarankan kamu untuk tidak bergerak sembarangan. Aku menyerah. Kita menang. Itu bagus Nona Muda. Tuan Muda menang. Itu luar biasa. Sampah tak berguna. Patriark Sang, kamu kalah. Cepatlah bawa orang-orangmu. Dan tinggalkan keluarga Chen. Kami tidak akan mengantarmu keluar. Jadi bagaimana jika saya kalah hari ini? Bisakah Anda mengatasi saya? Tetapi bisakah Anda mengatasi seluruh pasukan? Xiang Wenyan, apa maksudmu? Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Orang yang ingin mencaplok semua keluarga seni bela diri adalah Panglima Perang Agung Kota Bipin, Taishan Xiao yang dikenal sebagai Marsekal Agung Jiurong. Anda merusak rencana Marsekal. Kau pasti akan mati seketika. Aku tidak peduli dengan marshal manapun. Dan aku juga tidak tahu rencana apa yang dia miliki. Yang aku tahu hanyalah, aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil rumahku. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu tidak akan bisa pergi sama sekali. Aku peringatkan kau. Pasukan Marsekal Agung tuh akan segera memasuki kota. Ketika itu terjadi, itu akan menjadi tanggal kematian keluarga Chen kalian. Pergi. Tihu, lukamu pasti sangat sakit kan? Itu hanya luka luar. Kakak baik-baik saja. Tihu, berkat dirimu hari ini, keluarga Chen terhindar dari bencana. Apa yang kukatakan sebelumnya masih berlaku sekarang. Mulai sekarang, Chen Yuzuan adalah patriark berikutnya. Kakak selamat. Aku hanya menikmati kejayaanmu bukan? Iya Tihu, bukankah kamu belum pernah berlatih seni bela diri sebelumnya? Bagaimana kamu tiba-tiba tahu seni bela diri hari ini? Benar sekali. Aku selalu berpikir, Tuan Muda mengandalkan kekuatan dewa bawaan untuk memenangkan kompetisi. Memikirkannya sekarang, itu tidak mungkin sesederhana itu. Itu. Beritahu kami. Sebenarnya itu hanya seseorang mengajariku seni bela diri dalam mimpiku. Dan kemudian aku tiba-tiba mendapat pencerahan. Benarkah? Baiklah. Mungkin Tihu tercerahkan oleh seorang Grandmaster melalui mimpi yang mewariskan semua keahlian mereka, khusus untuk melindungi keluarga Chen kita. Kakak lihat, bahkan Patriark menjamin untukku. Tidakkah kamu percaya padaku sekarang? Tidak bisakah aku hanya mempercayaimu? Ngomong-ngomong, jika kamu menghadapi hal seperti ini lagi, kamu harus memberitahu kakak. Aku sangat khawatir. Baiklah, aku berjanji padamu. The film Ini was gawat. translated and narrated Sesuatu by yang mengerikan telah terjadi. Marsekal Agung Tu telah Aku beri kalian waktu 3 hari. Harus diserahkan semua sekolah seni bela diri keluarga kalian Shao Hongsheng Patriark keluarga Xiao. dan properti lainnya. Lin Yun Patriark keluarga Li. Di Kinsho, Li Jing dan Patriark keluarga Li. mulai sekarang, pasukan akan mengambil kendali. Jika kalian melebihi batas waktu,
kalian akan menanggung akibatnya. Marsekal Agung tuh, jika kami menyerahkan semua properti keluarga kami dan menyerahkan semuanya, lalu bagaimana seluruh keluarga kami bertahan hidup? Benar sekali. Apakah kalian tidak mampu memahami ucapan manusia? Yang kuinginkan adalah aset keluarga kalian. Mengenai hidup dan mati kalian, itu tidak ada hubungannya denganku. Apakah kalian mengerti? Tanya. Marsekal Agung tuh, ini bukan hanya meminta aset keluarga kami, ini praktis meminta nyawa kami. Benar, keluarga kami memiliki kepemilikan yang luas. Tiba-tiba, meminta kami menyerahkan semua bisnis yang menguntungkan. Bagaimana begitu banyak orang di keluarga bisa hidup? Sekarang, setelah keadaan menjadi seperti ini, hanya ada satu cara. Cara apa? Keluarga Chen. Ayo pergi. Patriark Chen. Kali ini, Anda harus membantu kami. Benar sekali Patriark Chen. Keluarga Anda adalah satu-satunya di King Shoal yang bisa bersaing dengan petarung ulung keluarga Shang dan tetap tidak terluka. Terakhir kali. Berkat campur tangan Tihu, keluarga Shang diusir. Xiao, Tihu. Patriark Chen, lihatlah situasi sekarang. Berhentilah bercanda. Tihu, berapa umurnya? The film was translated Bagaimana mungkin dia and yang narrated mengusir by keluarga M Shang? Media. Benar. Aku tahu, para patria tidak mempercayainya, tetapi apa yang dikatakan pamanku memang benar. Tihu memiliki kekuatan ilahi bawaan. Dia mengalahkan keluarga Shang dan semua master keluarga Chen. Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Ya, Mengapa kakakmu berbohong padamu tanpa alasan? Tidak ada manfaatnya. Kalau begitu, Tihu ini memang sangat berbakat. Namun Patriark Chen, tuntutan Marsekal Agung Tu ini atas bisnis keluarga kita bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh seorang anak. Kami tetap meminta Anda mempertimbangkan hal ini dengan serius. Jangan khawatir, kita semua adalah orang-orang King Shoal. Ini Tishan Xiao telah menargetkan kita semua. Kita makmur bersama. Kita menderita bersama. Ketika saatnya tiba, jika ada kebutuhan akan keluarga Chen kami, keluarga Chen pasti akan membantu. Bagus. Patriark Chen, kalau begitu kami akan permisi dulu. Selamat tinggal. Tihu, bagaimana pandanganmu tentang masalah ini? Paman tertua, kau tidak sungguh-sungguh bermaksud membiarkan keselamatan keluarga seni bela diri King Shoal diselesaikan oleh seorang anakan. Diam. Apakah kamu lupa bagaimana kamu kalah dari Tihu? Aku hanya ingin melindungi keluargaku sendiri. Aku tidak peduli dengan orang lain. tapi Tihu, ketika Panglima Perang memasuki kota, mereka membakar, membunuh, dan menjarah. Keluarga seni bela diri berada dalam bahaya besar tanpa komunitas yang lebih besar. Bagaimana mungkin ada keluarga kecil? Tanpa komunitas yang lebih besar, bagaimana mungkin ada keluarga kecil? Marsekal Agung Tu. Ini adalah Tu Shen Xiao. Aturannya. Saya sudah memberitahu kalian semua sebelumnya. Dalam duel arena, jika kalian kalah, kalian secara sukarela menyerahkan bisnis keluarga kalian. Apakah ada masalah? Bolehkah saya The bertanya film was Marsekal Agung Tu? translated and Jika kami menang, narrated by M Media. apakah Anda akan membiarkan kami pergi? Benar. Selama kalian mengalahkan orang yang saya bawa, kalian akan dibebaskan dari penyerahan properti keluarga kalian.
Keluarga Xiao, keluarga seni bela diri dari King Xiao. Xiao Hongsheng dari keluarga Xiao. Maju untuk menantang. Ajudan Li. Naik dan beri dia pelajaran. Kepala keluarga Xiao, saya sarankan Anda. Anda hanyalah seorang pria tua. Jangan ikut campur secara membabi buta. Mengapa Anda tidak mengakui kekalahan saja dengan jujur? Jika kalian para prajurit memegang senjata, saya pasti tidak bisa bersaing. Tapi sekarang, ini adalah duel yang adil dan jujur. Saya tidak serta-merta percaya. Saya tidak bisa melawan. Kepala keluarga Xiao ini belum melihatnya selama beberapa hari. Keahliannya telah meningkat lagi. Pertandingan ini, dia pasti akan menang. Teho, apakah kamu pikir, apakah Patriark Xiao bisa menang? Ajudan Li ini adalah seorang master. Dia tidak bisa menang. Hanya menggunakan 3 gerakan, dia mengalahkan. Patriark keluarga Xiao, kepala keluarga seni bela diri. Ajudan Li ini memang seorang master. Apakah Anda baik-baik saja? Ajudan Li ini sangat kuat. Kalian semua harus berhati-hati. Begitu berada di arena hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Apakah ada orang lain yang ingin mati? Maju kalian semua. Gadis kecil, saya akan memberi Anda satu kesempatan. Selama Anda mengalahkan saya di atas panggung, Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan kepada saya. Saya tidak akan menggunakan kepalsuan. Yuzuan, dia menggunakan provokasi. Jangan termakan tipuannya. Sepertinya, kami telah memenangkan pertandingan arena ini. Maka mulai sekarang, properti keluarga besar seni bela diri semuanya milik saya. Apakah kalian semua punya keberatan? Tidak ada keberatan. Beritahu seluruh King Xiao. Mulai sekarang, sekolah seni bela diri keluarga-keluarga ini dan semua hal berantakan lainnya, semuanya milik saya. Tunggu. Aku keberatan. Saya hampir lupa tentang Anda bocah kecil. Siapa nama Anda? Hanya jika kamu mengalahkanku, kamu layak untuk tahu. Saya dengar Anda nak mengalahkan para master dari keluarga Chen dan keluarga Shang. Saya tidak percaya omong kosong seperti itu. Ajudan Li, sebentar lagi. Perhatikan baik-baik anak ini. Marsekal Agung yakinlah. Teman kecil, silakan maju. Teho, Yuzuan, sekarang hanya Tihu yang memiliki kekuatan untuk melindungi kita. Biarkan dia pergi. tapi Teho, kamu harus sangat berhati-hati. Jika terjadi sesuatu padamu, kakakmu juga tidak akan hidup. Kakak, apa yang kamu katakan sebelumnya benar. Tanpa master yang lebih tua, bagaimana tuan muda bisa ada? Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada semua orang. Ini keluarga Chen bingung. Begitu banyak dari kita tidak bisa mengalahkan Ajudan Li ini. Anda membiarkan seorang anak menghadapinya. Bukankah ini lelucon? Ajudan Li tidak akan menunjukkan belas kasihan. Anak ini mungkin dalam bahaya. Bocah, melihatmu masih muda. Aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah di hadapanku sekarang dan akui kekalahan. Dan aku akan membiarkan Ajudan Li mengampuni nyawamu. Kalau begitu aku juga akan mengampuni nyawamu. Berlututlah dan mohon ampun sekarang. Dan ketika aku menyerang nanti, aku bisa sedikit lebih lunak. Baiklah. Aku akan menunggu. Ajudan Li, beri bocah kecil ini pelajaran yang bagus. Baik. Bagus. Pukulan yang bagus.
Bagus. Bagus. Satu pukulan, dan dia mengalahkan ajudan Lee ini. Anak ini benar-benar luar biasa. Bahkan tidak bisa mengalahkan seorang anak. Benar-benar tidak berguna. Marsekal Agung Tu, kamu kalah. Kalau hari ini aku menyatakan dengan jelas di sini, aset berbagai keluargamu. Aku bertekad untuk mendapatkannya. Siapa yang berani menghalangiku, aku akan membunuh mereka. Kalau begitu aku juga akan menyampaikan kata-kataku di sini. Tidak ada yang bisa mengambil rumahku. Jika kamu ingin bertarung, aku siap kapan saja. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Serang bersama. Bocah. Bukankah kau cukup jago berkelahi? Kau bisa mengalahkan satu orang. Tapi bisakah kau mengalahkan 10? Marsekal Agung Tu, kau membiarkan begitu banyak orang menindas adikku. Bukankah itu keterlaluan? Ketika Marsekal Agung ini melakukan sesuatu, apakah aku perlu kau ajari? Serang. Marsekal Agung Tu membiarkan begitu banyak orang menggertak junior keluarga Chen kami. Keluarga Chen, kami tidak bisa mentoleransi ini. Chin Tihu, meskipun kita tidak akur sebelumnya, kita semua adalah anggota keluarga Chen. Aku tidak akan membiarkan anggota keluargaku sendiri diganggu oleh orang luar. Tihu, jangan lupa, kamu selalu punya keluarga di sini. Ini. Apakah ini yang dirasakan memiliki rumah? Serang. Giliranmu. Bocah, aku akui kau punya beberapa keterampilan. Kau layak bagi Marsekal Agung ini untuk melawanimu secara pribadi. Selanjutnya aku akan melawanmu. Apel, Marsekal Agung Tu benar-benar akan turun ke arena sendiri. Agar Tui Shenzhou memegang posisi yang dia miliki hari ini, dia benar-benar berjuang keluar dari Gunung Mayan dan Lautan Darat. Jika dia turun ke arena sendiri, siapa yang mungkin bisa menjadi lawannya? Bocah, bertarung dengan tangan kosong terlalu membosankan. Aku akan bertanding denganmu menggunakan senjata. The film Sekarang was giliranmu untuk translated memilih senjata. and narrated by M Media. Aku akan menggunakan ini. Sebuah ranting, Tihu ini. Mengapa dia menggunakan ranting yang diambil dari tanah untuk bertanding melawan Marsekal Agung Tu? Sama sekali tidak ada peluang untuk menang. Benar. Ayah, paman tertua. Apa sebenarnya yang diinginkan Tihu? Dia memang Tihu? Selanjutnya, percayalah pada Tihu. Bocah kecil, apakah kau menggunakan ranting rusak ini untuk mempermalukanku? Aku tidak bermaksud begitu. Saya hanya tidak bisa menemukan yang lebih pendek. Kau mencari mati. Marsekal Agung ini sudah lama tidak mengamuk membunuh. Hari ini, aku jamin aku akan mencincang kalian semua. Bagus. Bocah kecil. Apa itu tadi? Yang kalah tidak pantas tahu. Aku tahu itu. Energi pedang hari itu digunakan oleh Tihu. Grandmaster itu adalah Tihu. Keluarga Chen makmur. Keluarga Chen telah makmur. Paman tertua, apakah kau mengatakan bahwa Tihu adalah orang itu? Mahaguru yang tersembunyi di dalam keluarga Chen. Tihu, kamu benar-benar luar biasa. Marsekal Agung Tu, kamu kalah. Sesuai dengan taruhan, kamu harus membawa anak buahmu dan mundur dari King Show. Apakah kau pikir aset keluargamu adalah yang aku inginkan? Apa maksudmu? Aset keluargamu
adalah yang Jenderal Besar Jepang. Chisato tuntut secara pribadi. Dia sudah tiba di King Shore. Bahkan jika kau mengalahkanku, kau mungkin tidak akan bisa mengalahkan orang Jepang. Kamu membantu orang Jepang. Shio, apakah kau punya tulang punggung? Tulang punggung. Tunggu sampai Jenderal Besar Chisato memusnahkanmu dan menyerahkan posisi Tuan Kota King Shao kepadaku. Pada saat itu, siapapun yang aku katakan punya tulang punggung, akan punya tulang punggung. Marsekal Agung Tu berbicara dengan baik. Chisato Jenderal Besar Jepang. Dia adalah Chisato. Tuan Chisato. Tuan Chisato. Mengapa Anda datang ke sini sendiri? Silakan duduk, silakan duduk. Marsekal Agung Tu. Sudah begitu lama. Keluarga seni bela diri King Shou yang aku tuntut. Mengapa kau belum mengamankannya? Tuan Chisato, tolong jangan cemas. Saya sudah memberitahu keluarga-keluarga bela diri itu. Misi ini akan segera selesai. Apakah kau dengar itu? Tuan Chisato berkata, dia menginginkan aset keluarga kalian. Jika kalian tahu diri, cepat serahkan aset keluarga kalian. Tuan Chisato. Tidak seperti saya, yang berunding dengan orang. Aset keluarga-keluarga bela diri tersebar di seluruh King Shou. Begitu mereka direbut olehmu, King Shou akan segera jatuh. Taktik yang cerdik. Kami bukan hanya orang King Shou, kami juga orang Xiongxia dengan integritas yang tak tergoyahkan. Kami tidak akan pernah berkolusi dengan bajingan sepertimu. Tepat sekali. Tepat sekali. Tepat sekali. Sepertinya tugas Marsekal Besar Tu tidak ditangani dengan terlalu baik. Karena kau tidak bisa meyakinkan mereka, maka saya akan melakukannya sendiri. Seluruh kepala keluarga bela diri King Shou, saya beri kalian satu kesempatan hari ini untuk menyatakan kesetiaan kepada bangsa Jepang saya, atau dipukuli sampai mati oleh saya, dan kemudian menyatakan kesetiaan kepada bangsa Jepang. Pria Jepang, kau sedang bermimpi. Kau ingin kami menjadi seperti Shio dan melayanimu. Itu tidak akan pernah terjadi seumur hidup ini. Omong kosong apa yang kau pahami? Apakah kau pikir Tuan Chisato, mengapa dia memiliki kepercayaan diri untuk datang ke King Shou? Sejujurnya, di belakang Tuan Chisato, bisa kalian bayangkan seorang immortal. Ada seseorang yang tidak akan pernah. Di dunia ini, immortal benar-benar ada. Shio, omong kosong apa yang kau bicarakan? Di dunia ini, bagaimana mungkin ada immortal? Tepat sekali. Jika kau ingin mencari alasan untuk menipu kami, setidaknya kau harus menyiapkan alasan yang layak. Kalian orang Xiongxia, benar-benar bodoh tak tersembuhkan. Seperti kata yang melihat langit dari dasar sumur. Pria Jepang, apa yang kau katakan? Aku akan membunuhmu. Kalian berani melawan saya. Apakah kalian benar-benar berpikir saya bercanda dengan kalian? Pria Jepang, keahlian apa yang kau miliki untuk mengancam kami dengan pistol? Jika kau punya nyali, selesaikan kemenangan dan kekalahan di arena. Untuk bersaing dengan prajurit Jepang saya dalam pertandingan arena, kalian tidak layak. Tuan Chisato, pasukan utama belum tiba. Jika kita sekarang merebut King Shou secara paksa, itu hanya akan memancing perlawanan dari rakyat King Shou. Tetapi, jika kita menang melawan mereka di arena, bahkan jika mereka tidak puas, mereka tidak akan menyangkal hasilnya. Pada saat itu, kita bisa mengambil kendali atas King Shou tanpa pertumpahan darah. Selain itu, Anda memiliki metode immortal menghadapi manusia biasa ini. Bukankah itu mudah saja? Bagus. Itu cemerlang. Kalau begitu kita akan lanjutkan seperti yang kau sarankan. Tuan Chisato berkata, dia sama sekali tidak akan merebut sesuatu dari kalian secara paksa. Dia tahu bahwa kalian orang King Shou menghargai seni bela diri. Oleh karena itu dia ingin 3 hari dari sekarang meminta bawahannya bertarung tanding dengan kalian. Pria Jepang, apakah kau serius tentang menyelesaikan kemenangan melalui pertandingan bela diri? Tepat sekali. Biar saya lihat, apakah itu prajurit Jepang kami atau seniman bela diri Xiongxia kalian? Siapa yang lebih kuat? Bagus. Kami pria terhormat Xiongxia. Ketika menyangkut pertandingan arena, kami tidak takut pada siapapun. Bagus. Kalau begitu sudah diputuskan. 3 hari dari sekarang, di arena aula bela diri, nasib King Shou akan ditentukan. Saya ingin melihat kalian sekelompok monyet kurus. Bagaimana dia? Oleh prajurit Jepang kami ditampar sampai mati. Mari kita pergi. Pergi. Orang-orang Jepang ini benar-benar sombong. 3 hari kemudian,
Kita harus The film memberi was mereka pelajaran yang translated setimpal. and narrated by M Media. Benar. Kita berutang pada Tihu barusan, karena Tishen Shio tidak berhasil melawan kita. Tihu, mengenai kompetisi arena 3 hari dari sekarang, apakah Anda punya pemikiran? Aku ingin melihat. Apa itu immortal yang mereka bicarakan? Apakah menurutmu Tuan Kisatu punya kepercayaan diri tanpa alasan, berani datang ke King Shore? Sejujurnya, di balik Tuan Kisatu, ada sesuatu yang Anda tidak akan pernah bisa bayangkan seumur hidup Anda. Seorang immortal. Baru saja melihat betapa kuatnya Tihu, saya hampir lupa. Dia masih hanya seorang anak kecil. Ya, Tihu. Tishen Xiao baru saja menyebutkan tentang immortal. Tapi itu semua hanya dimaksudkan untuk menakut-nakuti orang. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada immortal? Tuan Kisatu, penduduk kota Kingshore, dan semua kepala keluarga, semuanya ada di sini. Mereka semua hadir. Hari ini selama kita menang sekali di panggung arena, kita bisa menyelesaikan perintah immortal dan menerima persembahan dari rakyat jelata. Persembahan dari rakyat jelata. Mungkinkah benar-benar ada dewa di belakang mereka? Ini tidak akan berhasil. Aku harus menyelidiki ini secara menyeluruh sesegera mungkin. Mari kita mulai. Kompetisi seni bela diri dimulai. Tuan Kisatu, aku akan pergi menemui mereka. Semuanya, aku akan maju dulu untuk mematahkan semangat mereka. Biarkan mereka tahu bahwa orang-orang Xiangxia tidak boleh dibantai sesuka hati. Patriarch Xiao, berhati-hatilah. Pahami dulu gerakan lawan, baru serang. Orang-orang Xiangxia, jika kalian ingin bertanding dengan kami prajurit hebat Jepang, kalian harus merangkak dulu di bawah selangkanganku. Apa katamu? Menghina orang-orang Xiangxi? Kami seperti ini. Ini benar-benar keterlaluan. Aku akan memukulmu sampai mati. Mundur. Kalian semua tidak diizinkan bergerak. Tishen Xiao, kau pengkhianat. Kau berlutut kepada Jepang dan bertingkah seperti anjing adalah satu hal. Tetapi kau benar-benar ingin kami menjadi anjing sama sepertimu. Benar sekali. Kompetisi seni bela diri harus dilakukan secara adil dan terhormat. Di mana logikanya menyuruh orang berlutut lebih dulu? Atas dasar apa? Hanya karena kalian terlalu lemah. Bahkan kompetisi seni bela diri ini adalah bantuan yang kami orang Jepang berikan kepada kalian. Ini tidak adil. Adil. Negara yang begitu lambat. Orang-orang yang begitu lambat. Hak apa yang kalian miliki untuk berbicara tentang keadilan? Aku akan mengatakannya lagi. Jika kalian ingin bertanding, kalian harus merangkak dulu di bawah selangkanganku. Maukah kalian merangkak? Atau tidak? Mereka ingin mempermalukan kami orang-orang Xiangxia. Jangan harap, kami sama sekali tidak akan merangkak. Kalian tidak akan merangkak. Cukup mudah. Karena tidak ada satupun dari kalian yang naik ke panggung. Itu berarti, kami menyatakan kemenangan pihak Jepang kami. Aku bertanya lagi. Merangkak? Atau tidak merangkak? Hanya berlutut yang memungkinkan kontes. Orang-orang Jepang ini sudah keterlaluan. Patriarch Xiao tidak bisa merangkak. Jika kau merangkak, tulang punggung kami para seniman bela diri Xiangxia akan patah. Ya Patriarch Xiao, mereka hanya ingin mempermalukan kita. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan mereka menang. Tapi, jika kita tidak merangkak, itu berarti kita mengakui kekalahan. Kalian tidak akan merangkak, benarkah? Kalau begitu dalam 10 detik, kami akan menyatakan penyerahan diri kalian. 10, 9, 8, 7. Cukup. Aku akan merangkak. Kalau begitu, cepat mulai. Patriarch Xiao, kau tidak boleh merangkak. Patriarch Xiao. Kalian sekelompok orang Jepang yang tidak sopan. Hari ini, aku akan mengusir kalian dari Xiangxia. Patriarch Xiao, beri mereka pelajaran yang bagus. Pukul mereka sampai babak belur, sehingga mereka tidak akan pernah berani menyinggung Xiangxia lagi. Kalau begitu kita lihat saja, apakah kau punya kemampuan? Aturan kompetisi. Di panggung arena, kontes seni bela diri 1 lawan 1. Mereka yang jatuh ke tanah, atau jatuh dari panggung kalah. Pertandingan pertama, dimulai. Negara kecil yang tidak penting berani menyinggung Xiangxiaku. Lihat bagaimana aku memukulmu sampai mati hari ini. Apakah orang Xiangxie hanya tahu cara bicara? Jika kau punya nyali, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Baiklah. Kalau begitu aku akan membiarkanmu menyaksikan seperti apa seniman bela diri Xiangxia itu.
Apakah Patriark Xiao tidak makan? Atau apakah kalian orang Xiangxia begitu miskin sampai tidak mampu membeli makanan lagi? Kau sama sekali tidak punya kekuatan. Kau mencari mati. Ini. Pukulanku mendarat padanya. Mengapa dia tidak merasakan apa-apa sama sekali? Apakah dia ini manusia? Sebelum datang ke sini, immortal. Meningkatkan fisik. Jenderalku. Sekarang kekuatan mereka. Menghadapi beberapa orang Xiangxia yang tidak penting. Sungguh mudah. Tuan Kisato sungguh berpandangan jauh. Mendapatkan King Shoal. Seperti mengambil sesuatu dari dalam tas. Orang ini aneh. Teo, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Aku sedikit menyadarinya, tapi aku belum bisa memastikannya. Orang ini memiliki aura seorang kultivator. Seorang kultivator. Apakah dunia ini benar-benar memiliki kultivator? Apakah kau sudah cukup membuat keributan? Patriark Xiao? Dengan kekuatan hanya sebesar ini, apakah kau layak melawanku? Orang Jepang, apakah ini masih disebut kontes bela diri? Kau telah memukuli Patriark Xiao hingga menjadi seperti ini. Aku hanya bermain-main. Siapa sangka dia tidak tahan dipukul. Jika orang berikutnya, yang melangkah ke atas panggung, masih seperti ini, maka itu akan terlalu membosankan. Kau benar-benar sombong. Kau bahkan tidak tahan satu pukulan pun. Hak apa yang kau miliki untuk bersaing denganku? Aku akan maju. Pria Jepang sialan itu. Aku akan membuatmu membayar hutang darah ini. Seni bela diri Xiangxia tidak layak disebut. Sombong. Kau mencari masalah. Kau mati juga. Pria Jepang. Apakah kau gila? Jika pukulan itu mendarat, Patriark Li pasti akan mati. Itu karena kalian orang Xiangxia tidak kompeten. Kalian bahkan tidak tahan satu pukulan pun. Hak apa yang kalian miliki untuk bersaing denganku? Apakah ini disebut kompetisi bela diri? Ini pembunuhan. Cukup omong kosong. Karena kau sudah datang. Kalian berdua. Serang aku bersama-sama. Kau benar-benar keterlaluan. Patriark Li, mari kita maju bersama. The film was translated and narrated by M Media. Ichiro Murata ini, mengapa kekuatannya bertambah semakin dia bertarung? Kalian semua mati saja. Tihu, aku orang tua ini telah kehilangan muka untuk Xiangxia kita. Jangan salahkan diri kalian. Pria Jepang ini telah ditingkatkan oleh kekuatan abadi. Mustahil bagi kalian untuk mengalahkannya. Yang bisa dimengerti. Kekuatan abadi. Apakah kau mengatakan mereka dibantu oleh dewa? Apakah ada orang lain yang ingin naik dan mencari mati? Para patriark dari beberapa keluarga besar bela diri, semuanya telah dikalahkan olehnya. Siapa lagi yang bisa maju? Pria Jepang ini. Mengapa kekuatannya begitu tangguh? Tuan Murata luar biasa. Sungguh layak menjadi pejuang Jepang kita. Tidak seperti seniman bela diri Xiangxia ini. Mereka semua pengecut. Pria Jepang, siapa yang kau panggil nama? Aku akan membunuhmu. Dengan kekuatan hanya sebesar ini, kau berani bertingkah sebagai pahlawan, melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pria Jepang sialan itu. Apakah ada orang lain yang cukup bodoh untuk ingin melangkah ke atas panggung dan bertanding? Karena tidak ada orang lain yang maju. Itu berarti Jepang kita telah menang. King Shoal sepenuhnya milik Jepang kita mulai sekarang. Sekarang, kalian sekelompok anjing gelandangan. Semua berlutut dan tunduk padaku. Tuan Chisato telah berbicara. Apakah kalian semua mendengarnya? Kalian semua berlutut. Kami sebagai orang Xiangxia tidak pernah punya tradisi berlutut kepada orang Jepang. Benar. Kata yang bagus. Kalau begitu, kau berniat menentangku. Aku tidak pernah berpikir untuk menentang siapapun. Aku hanya tahu bahwa sebagai orang Xiangxia, aku tidak akan pernah berlutut kepada orang Jepang. Kurang ajar. Beraninya kau berbicara kepada Tuan Chisato seperti itu. Cepat berlutut dan minta maaf. Orang Xiangxia tidak berlutut. Berlututlah di hadapanku. Orang Xiangxia tidak berlutut. Orang Xiangxia Orang Zhongxia tidak berlutut. tidak berlutut. Beraninya kau menentang kami seperti ini. Kau memberontak. Kalian orang Xiangxia, tulang kalian cukup keras. Kalau begitu biarkan aku lihat. Apakah tulang kalian lebih keras? Atau peluru di senapangku yang lebih keras? Apakah kau mendengarku? Jika kau ingin hidup berlututlah di hadapanku. Ini semua demi kebaikanmu sendiri. Kau bisa hidup hanya dengan berlutut. Apakah itu sesulit itu? Kau pikir dengan menjadi anjing, bagi orang Jepang kau bisa hidup, tapi kami hanya tahu bahwa
Sebagai orang Xiongxia, kami lebih memilih mati berdiri daripada hidup berlutut. Kami lebih memilih mati berdiri Kami lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. daripada hidup berlutut. Mencari kematianmu sendiri, keras kepala dan tak terperbaiki. Karena tak seorang pun dari kalian ingin hidup, maka jangan salahkan aku. Karena wanita ini adalah yang pertama maju dan melawan. Maka, tembak dia lebih dulu. Siapa itu? Siapa sebenarnya itu? Teho, Bukankah anak buahmu seharusnya petarung yang sangat cakap? Selanjutnya, aku akan melawannya. Jika kamu kalah, segera keluar dari Xiongxia. Aku benar-benar ditakuti oleh seorang anak. Jadi begitu. Tampaknya Xiongxia kalian sudah tidak memiliki orang yang cakap lagi. Sampai harus mengirim seorang anak untuk bertarung. Kalian sekelompok katak dalam tempurung. Apa yang kalian ketahui? Ihu adalah yang terkuat. Di antara kita semua, menghadapi kalian orang Jepang adalah pekerjaan mudah. Benarkah begitu? Lalu mengapa ketika kalian dipukul mundur barusan, dia tidak bertarung? Aku lihat kalian hanya tidak memiliki orang yang cakap lagi. Dia sendiri takut mati. Jadi dia mengirim seorang anak untuk mengulur waktu. Orang-orang Xiongxia itu benar-benar konyol. Cukup omong kosong. Tingkat kekuatan. Bukankah kita akan tahu jika kita mencoba? Tuan Ki-1, Immortal akan segera tiba. Bagaimana kalau kita buat mereka menyerah dengan sukarela, agar kita bisa mengklaim pujian dari Immortal? Murata, kau maju dan hadapi anak ini. Ingat, jangan menyerang terlalu keras. Ya, Maju satu persatu. Terlalu lambat. Siapa lagi di antara kalian orang Jepang yang bisa bertarung? Datanglah semua sekaligus. anak kecil, kau begitu ingin mati. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Maju. Inui, kau maju juga. Ya. Hanya seorang anak Xiongxia belaka berani secara bersamaan menantang dua prajurit hebat Jepang. Prajurit sungguh nekat. Bagus, pertarungan yang hebat. Tihu bertarung dengan baik. Tihu, berikan pelajaran berat kepada kelompok ini. Orang Jepang yang kurang ajar. Anak ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Tak disangka, para ahli Jepang yang ditingkatkan oleh Immortal, semuanya dikalahkan olehnya. Tampaknya, aku telah meremehkan anak ini sebelumnya. Giliranmu. Keluarkan senjatamu. Ranting pohon. Dia menggunakan ranting pohon lagi. Marsekal Agung tuh, anak ini. Ketika kita bertanding sebelumnya, apakah dia juga menggunakan ranting pohon? Benar Tuan Ki-1. Ketika aku bertanding dengannya sebelumnya, aku dikalahkan olehnya menggunakan ranting pohon. Kekuatan Marsekal Tu juga tidak istimewa. Aku sangat yakin, pada prajurit Jepang kita, aku yakin mereka pasti tidak akan dikalahkan oleh seorang anak yang memegang ranting pohon. Aku akan menggunakan ini. Kau menghina prajurit Jepang. Untuk menghadapi kamu, cabang pohon ini sudah cukup. Baiklah. Aku belum pernah menerima penghinaan seperti ini. Hari ini, aku pasti akan mencincangmu menjadi daging giling. Kau berani memukul pantatku. Bahkan ibuku tidak pernah memukulku seperti ini. Kalau begitu aku akan melakukannya untuk ayahmu. Memberimu pelajaran yang bagus. Inui, bagaimana kau bahkan tidak bisa memegang pedangmu dengan mantap? Seriuslah. Ya. Anak kecil. Aku harus membunuhmu. Inui-san serius The sekarang. film was translated Tubuhnya ditingkatkan and oleh narrated Immortal. by M Media. Bahkan lebih kuat dari Murata. Mati. Kita menang. Tihu bertarung dengan baik. Giliranmu. Anak kecil, beraninya kau. Anak kecil, apa kau benar-benar ingin bersaing denganku dalam seni bela diri? Tuan Ki-1, jangan gegabah. Anak ini tampaknya luar biasa. Dia luar biasa. Apakah itu berarti aku biasa-biasa saja? Nah, aku mengakuinya. Aku meremehkanmu sebelumnya. Selanjutnya, aku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan.
Jangan khawatir, aku juga tidak akan. Mati. Kamu kalah. Bagus. Bagus. Kita menang. Hebat. Hebat. Pertarungan yang bagus. Pertarungan yang bagus. Orang-orang Jepang, kalian kalah dalam kompetisi seni bela diri. Sekarang keluar dari Xiongxia selamanya. Dan jangan pernah kembali. Orang-orang Jepang keluar dari Xiongxia. Aku tidak kalah. Mustahil. Bagaimana mungkin aku kalah? Kamu dipukuli oleh Tihu, sampai kamu tidak bisa berdiri. Dan kamu masih bilang kamu tidak kalah. Cepat akui kekalahan seperti yang dijanjikan. Dan keluar dari Xiongxia. Dan keluar dari Jongxia. Baiklah. Bagus sekali. Kau memaksaku. Apa yang terjadi? Baru saja Ki-1, bahkan tidak bisa berdiri. Bagaimana lukanya bisa pulih secepat ini? Tuan Ki-1 telah meminum ramuan immortal. Kekuatannya telah meningkat ratusan kali lipat. Jika kalian tahu diri, cepat berlutut dan minta maaf. Dia mungkin masih mengampuni nyawa kalian. Sudah terlambat. Sekarang mereka hanya memiliki jalan menuju kematian. Tuan Immortal, kekuatan yang kau berikan padaku sungguh luar biasa. Nah, tunggulah untuk menemui ajalmu. Tihu, target G1 adalah kamu. Lari cepat. Tihu, cepat pergi. Aku akan melindungi mundurnya dirimu. Serang. Hari ini tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Tuan Ki-1, apakah Anda baik-baik saja? Siapa sebenarnya kau? Bagaimana kau bisa begitu kuat? Seorang murid dari keluarga Chen di King Show. Chen Tihu. Mustahil. Kekuatan yang dianugerahkan Immortal kepadaku sangat kuat. Bagaimana mungkin aku kalah dari manusia biasa? Semua orang menyaksikan hasil pertandingan. Kamu tidak akan menolak untuk mengakuinya, kan? Tepat sekali. Kalian orang Jepang sama sekali tidak punya integritas. Aku kalah. Bagus. Hebat sekali Tihu, kamu benar-benar luar biasa. Tihu, berkat kamu, King Xiu terhindar dari bencana. Ya, terima kasih kepada Tihu. Kau melindungi rumah kita. Ci-1, dia bahkan bisa menghancurkan pilar batu itu dengan satu pukulan. Tihu, dia bahkan bisa mengalahkan orang aneh seperti itu. Tihu benar-benar tak terkalahkan. Lihat seseorang datang dari langit. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Ini, aku tidak salah lihat kan? Bagaimana seseorang bisa terbang turun dari langit? Mungkinkah ini Immortal yang legendaris? Bagaimana mungkin Immortal ada di dunia ini? Tuan Ki-1, Immortal telah tiba. Itu Immortal. Dia akhirnya tiba. Immortal. Apa kau pikir, Tuan Ki-1 punya kepercayaan diri untuk datang ke Guishu tanpa alasan? Sejujurnya, di balik Tuan Ki-1 adalah seorang Immortal yang tidak akan pernah bisa kalian bayangkan seumur hidup kalian. Mungkinkah abadi yang mereka bicarakan itu nyata? Ini salam Immortal. Itu dia. Xuan Ming, kau terobsesi untuk menjadi abadi. Dan demi meningkatkan kultivasimu, kau menggunakan cara-cara yang tidak bermoral. Kau pasti akan menyesalinya. Bukankah dia sudah mati? Bagaimana dia bisa berada di sini? Tihu, jangan takut. Kakakmu ada di sini. Ci-1, bukankah kau bilang kau datang untuk mengambil King Show melalui kompetisi seni bela diri? Mengapa kau terluka parah? Melapor kepada Immortal. Ketika kami bertanding di arena, kami mengalami sedikit kemalangan. Kemalangan? Kemalangan macam apa? Anak inilah yang mengalahkan kami. Kau bilang kau dikalahkan oleh anak ini. Lelucon macam apa ini? Tidak mampu berhasil, namun rentan terhadap kegagalan. Cukup. Aku akan menangani semuanya mulai sekarang. Immortal yang terhormat, apa yang membawa Anda ke King Show kami? Immortal ini turun kali ini. Tentu saja demi pemujaan dan keberuntungan takdir.
Selama kau melayaniku sebagai tuanmu, aku menjamin keselamatan dan kedamaianmu. Kalian dengar itu? Immortal telah berfirman. Semuanya, tunduklah. Atau mati. Pada akhirnya, mereka tetap ingin kita berlutut dan bertingkah seperti anjing. Sialan. Menjadikan kita anjing. Bukankah ini mencoba membuat kita mematahkan tulang punggung orang Xiangxia? Aku benar-benar tidak setuju. Kali ini kita menghadapi seorang abadi. Kita hanyalah manusia fana dari daging dan darat. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan mereka? Jangan buang waktu, Immortal. Berlututlah di hadapanku. Jika kamu punya apapun yang kamu inginkan, kita bisa mendiskusikannya dengan baik. Tapi jika kamu ingin kami tunduk dan berlutut, itu sama sekali tidak mungkin. Immortal. Dia yang paling keras berdebat sebelumnya. Berdiskusi. Hal-hal yang diinginkan yang mulia ini. Apakah aku perlu mendiskusikannya denganmu? Kau, bagaimana kamu bisa begitu tidak masuk akal? Alasan. Siapapun yang tinjunya lebih keras, orang itu adalah hukum. Lagi pula, kau berani tepat di hadapanku. Tidak menghormati yang mulia ini. Apakah kau meremehkan yang mulia ini? Yuzuan, jika aku tidak membiarkanmu menyaksikan kemampuan yang mulia ini, kalian semua akan menganggap perkataan yang mulia ini hanya sebagai bisikan, bukan? Mati. Urusan alam bawah kami tidak bisa diurus oleh kalian semua dari alam atas. Kau benar-benar berhasil mengganggu perapalan mantra yang mulia ini. Bocah kecil. Apa latar belakangmu? Chen Tihu seorang murid keluarga Chen. Apakah itu Chen Tihu? Kau suka ikut campur, bukan? Kalau begitu aku akan memuaskanmu. Tihu, cepat pergi. Dia adalah seorang abadi. Tidak ada yang menandinginya. Tihu, kamu selalu berjuang untuk kami sebelumnya. Hari ini giliran kami yang melindungimu. Tepat sekali. Tihu telah melakukan banyak hal untuk King Shou dan untuk semua orang. Sudah waktunya bagi kami tulang-tulang tua ini untuk menjadi pahlawan sekali ini. Tihu, di kehidupan selanjutnya kita harus menjadi keluarga. Kamu jelas tahu kamu akan mati. Namun kamu masih ingin melindungiku. Mengapa demikian? Karena kita akan selalu menjadi keluarga. Keluarga. Aku pernah mengabaikan keluargaku. Semata-mata fokus pada pencapaian kultivasi yang sempurna. Tetapi semakin dalam obsesi itu, semakin sulit untuk dipahami. Kau suka bermain pahlawan, bukan? Baiklah. Karena kau bertekad mencari kematian, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Tulang yang keras sekali. Aku peringatkan kau lagi. Untuk yang terakhir kalinya. Kalian semua menyingkir. Bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh Tihu. Bagus. Kau akan segera merasa terhormat. Karena kau akan menjadi orang pertama yang dibunuh yang mulia ini setelah turun ke alam bawah. Jadi begitu. Ini besi mendalam penyegel meridian. Mungkinkah kau adalah Xuan Ming? Tihu, Kakak serahkan padaku. Tidak. Mustahil. Apa yang mustahil tentang itu? Tapi itu kamu. Aku tidak menyangka. Kamu memasukkan kepergianmu untuk melarikan diri dan masih turun ke alam bawah untuk bertindak sawanang benang. Tihu, apa yang kamu bicarakan? Siapa Xuan Ming? Kak, tunggu sampai aku menyelesaikan masalah ini. Aku akan menjelaskan semuanya dengan jelas kepadamu. Apakah kau benar-benar Xuan Ming? Kita bertarung. Namun kamu bahkan tidak mengenali jurusku. Tidak bisakah kamu The film mengenalinya? was Kau Xuan Ming. translated and narrated by Bagaimana kau M. bisa berada di sini? Bahkan jika kau di sini, lalu kenapa? Sekarang kau hanyalah seorang anak kecil. Apa kau pikir kau masih Xuan Ming yang mendominasi dunia saat itu? Terimalah ini.
Tehu, kamu baik-baik saja. Sepertinya, kultivasiku masih belum kembali ke puncaknya. Tubuh yang sekarang ini bahkan tidak bisa mengalahkan seorang kultivator kecil. Xuan Ming, kejatuhanmu telah tiba. Sebaiknya aku memberitahumu. Orang tuamu dibunuh oleh tanganku sendiri. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, ayahmu dan ibumu dibunuh olehku. Hari ini kau juga akan mati di tanganku. Kakak kamu baik-baik saja. Tehu, jangan khawatir. Kakakmu tidak tahu apa yang terjadi padamu. Tapi, kamu sudah melakukan cukup banyak. Cepat pergi. Aku tidak akan menyalahkanmu. Xuan Ming, ibumu tidak pernah menyalahkanmu. Ibumu hanya berharap bahwa kau hidup dengan baik mulai sekarang. Dan berhentilah menjadi sosok yang menyendiri. Ayah ibu. Aku bukan lagi sosok yang menyendiri. Jaga saudariku baik-baik. Kau berada di alam atas, tidak peduli pada orang tua kandungmu. Tapi sekarang kau cukup perhatian pada adik angkat ini. Sangat perhatian, sungguh konyol. Benar, diriku yang dulu mengabaikan kasih sayang keluarga, hanya fokus mencari keabadian dan mengejar kekuasaan. Tapi aku lupa makna sebenarnya dari mencari kekuasaan. Kekuatan bukanlah sesuatu yang harus dikejar, melainkan sesuatu yang harus dilindungi. Jadi begitu. Cahaya ilahi berputar-putar. Naga dan Phoenix bernyanyi bersama. Xuan Ming, kau mencapai keabadian. Itu tidak penting lagi. Sekarang aku hanya ingin melindungi keluargaku dengan baik. Xuan Ming, aku salah. Aku mohon padamu, selamatkan hidupku. Aku mohon. Siapapun yang menginginkan kerabatku harus mati. Kau menghancurkan kultivasiku. Kau pergi ke alam bawah dan melakukan perbuatan jahat, membawa bencana bagi negara dan rakyat. 3 kejahatan bisa dimaafkan, tetapi hukuman untuk hidup tidak dapat dihindari. Menghancurkan kultivasimu adalah hukuman peringatan. Tehu, Aku bukan Tihu. Tihu yang asli akan kembali untuk mencarimu segera. Tehu, kamu mau kemana? Yu Xuan, Tihu tidak berada di dunia yang sama dengan kita. Kepergiannya sudah ditakdirkan. Biarkan dia pergi. Di tepi sungai. Xuan Ming, Ayah. Ibu. Kalian sudah bangun. Xuan Ming, apa yang kau lakukan? Ibumu dan aku, bukankah kita sudah mati? Putra kalian sudah menjadi abadi. Jadi aku melawan takdir dan mengubah nasib. Aku menarik ayah ibu dan Chen Tihu kembali dari gerbang neraka. itu tidak benar. Kau menyembunyikan sesuatu dari orang tuamu. Beritahu ibu, melawan takdir dan mengubah nasib. Apa konsekuensinya? Xuan Ming ini. Ayah ibu. Aku tidak berbakti sebelumnya, mengabaikan kalian. Itulah sebabnya kalian dibunuh. Sekarang setelah kalian hidup kembali, putra kalian bisa pergi dengan tenang. Chen Tihu dianggap sebagai dermawan putra kalian. Ketika dia bangun, tolong ayah dan ibu, bawa dia dan surat ini ke keluarga Chen, dan berikan kepada saudara perempuannya Chen Yuzuan. Dengan cara ini, keinginan putra kalian akan terpenuhi sepenuhnya. Xuan Ming, mengapa kau begitu bodoh?
Yuzuan, The film kamu was mengerutkan dahi translated sepanjang hari. and narrated by Tihu M ada di Media. surga. Dan dia tidak ingin melihatmu seperti ini. Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu, sepupu. Teho. Mereka terus berkata bahwa kamu sudah tiada. Menyuruhku untuk melepaskanmu. Tapi, bagaimana mungkin kakakmu bisa melepaskanmu? Kakak, Siapa? Teho. Teho. Teho, bagaimana ini bisa terjadi? kakak, aku merasa seperti bermimpi. Ketika aku bangun, aku dibawa kembali oleh dua kakak nenek, dan dikirim kembali. Xuan Ming menghilangkan semua kultivasinya. Dia menggunakan hidupnya sendiri untuk ditukar dengan kelahiran kembali kami bertiga. Aku harap kau tidak mengecewakannya. Kakak, selama bertahun-tahun, terima kasih telah menjagaku. Aku awalnya adalah seorang kultivator dari alam atas. Merasa bahwa aku telah berbuat salah. Aku menyegel meridianku dengan besi hitam, dan jatuh ke dunia fana. Tapi untungnya aku bertemu denganmu. Baru saat itulah, aku mengerti apa yang pernah kucari, makna sebenarnya dari menjadi abadi. Simpul hatiku telah terurai. Hidup ini tidak dijalani dengan sia-sia. Tuan Nyonya. Karena kalian adalah orang Xuan Ming. Kalian juga orang tua kandungku. Mulai sekarang kalian harus tinggal di keluarga Chen. Aula leluhur. Teho, Chen Tihu. jangan pernah lupa bahwa dia adalah penyelamatmu. Tanpa dia, tidak akan ada kamu hari ini. Itu luar biasa, Nona Sulung. Seorang anak datang ke pintu, mengatakan namanya Chen Tihu. The film was Dia juga mengatakan translated bahwa and orang tuanya narrated dan by saudara M Media. perempuannya semua ada di sini. Selain itu, dia dan tuan muda terlihat persis sama. Seperti tuan muda saat masih kecil. Teho, Ayah ibu kakak. Lama tidak bertemu.